Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kembali pada malam hari ini kita dimudahkan untuk mengkaji bersama hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan bagian dari wahyu yang Allah SWT turunkan, yang dengannya seseorang bisa mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnata rasulihi. Kitab Allah yaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan insyaAllah kita pada malam hari ini akan mempelajari hadis yang ke-23 dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadithu tsalitsu wal 'ishrun. Hadis yang ke-23 di antara 42 hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi. An Abi Malik al-Harithi ibni Asim al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Malik al-Harith ibnu Asim al-Ash'ari. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullu an-nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan beberapa kalimat ya. Dan masing-masing dari kalimat-kalimat yang dibawakan oleh beliau ini memiliki faedah yang bisa kita ambil, memiliki pelajaran yang bisa kita ambil. Beliau mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah separuh dari keimanan. At-tuhur di sini adalah kebersihan. Ada yang menafsirkan kebersihan di sini adalah kebersihan dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dan ada yang mengartikan kebersihan di sini adalah wudu. At-tuhur maksudnya adalah wudu. Bertaharah adalah syatrul iman, adalah separuh dari keimanan. Dan ada yang mengartikan bagian dari keimanan. Syatrun itu bisa bagian, juz'un bisa juga artinya adalah separuh. Dan dua-duanya benar. Kalau misalnya diartikan syatr di sini adalah separuh, ada di antara ulama yang mengatakan separuh dari keimanan karena kebersihan itu ada kebersihan zahir, ada kebersihan batin. Kebersihan zahir yaitu jasad kita, maka ini adalah dengan bersuci, dengan berwudu. Dan kebersihan batin kita adalah dengan meninggalkan berbagai kemaksiatan. Jadi ada kebersihan zahir, ada kebersihan batin, dan berwudu ini adalah bagian dari kebersihan zahir. Maka dia adalah separuh dari keimanan. Dan ada yang mengartikan syatr di sini adalah bagian dari keimanan.
Jadi orang yang berwudu menunjukkan bahwasanya di dalam dirinya itu ada iman. Karena ketika dia berwudu sesuai dengan sunnah Nabi SAW untuk melakukan sholat, dan bisa seseorang sholat tanpa wudu. Bisa saja seseorang melakukan sholat tanpa wudu dan tidak diketahui oleh orang lain. Ada dua orang, satunya wudu, satunya tidak sebelum sholat. Dilihat dari luar nggak ada bedanya. Tapi kenapa kita berwudu? Dari rumah kita berwudu, atau di masjid kita berwudu sebelum sholat? Karena di dalam diri kita ada iman. Allah SWT Maha tahu, meskipun orang lain tidak tahu. Maka ketika seseorang berwudu itu menunjukkan bahwasanya di dalam dirinya ada iman. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan berwudu, keutamaan bersuci. Dan Nabi SAW dahulu menjaga wudu beliau. Dan ini yang dilakukan oleh banyak orang-orang yang soleh. Mereka menjaga wudunya. Setiap kali batal wudunya, dia wudu kembali. Setiap kali batal wudunya, dia wudu kembali. Menjaga dirinya tetap dalam keadaan suci. Karena mereka banyak mengingat Allah dan ingin mengingat Allah SWT dalam keadaan suci. Dan Allah SWT mencintai orang-orang yang senang menyucikan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Baik membersihkan dirinya zahirnya maupun batinnya. At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh dari keimanan atau bagian dari keimanan. Dari sana ada ucapan yang tersebar, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah termasuk iman. Kemudian dinisbahkan ini kepada Rasulullah SAW. Ya, wallahu alam tentang kesahihan hadis ini. Tapi hadis yang ada di depan kita ini jelas menunjukkan bahwasanya bersuci, berwudu itu adalah bagian dari keimanan. Adapun al-nadhafatu minal iman, maka ini perlu dicek kembali. Jangan sampai kita menisbahkan kepada Nabi SAW sesuatu yang tidak beliau lakukan atau sesuatu yang tidak beliau ucapkan. Tapi jelas bahwasanya menjaga kebersihan ini diutamakan, karena kebersihan ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan, dan kotoran ini sangat erat kaitannya dengan penyakit. Dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab bagaimana seorang tetap dalam keadaan sehat. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah bagian dari keimanan. Dan iman itu bercabang-cabang. Di antara cabangnya adalah bersuci ini. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah adalah di antara zikir-zikir yang disyariatkan. Dan artinya adalah segala puji, alhamdulillah adalah untuk Allah. Segala pujian adalah untuk Allah. Mengapa Allah SWT dipuji? Pertama adalah karena Allah SWT dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Makanya Allah yang dipuji. Dialah yang maha pengasih, dialah yang maha pengampun, dialah yang maha memaafkan, dialah yang maha tinggi.
dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Sehingga Allah SWT dialah yang dipuji. Orang yang mengatakan Alhamdulillah berarti dia telah mengikrarkan, menetapkan bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Ada di antara sifat kesempurnaan tersebut yang diberitahukan kepada kita, maka jelas kita tetapkan. Dan ada di antaranya yang tidak diberitahukan kepada kita. Tapi yang jelas bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Sehingga ucapan Alhamdulillah berarti seseorang hamba telah menetapkan seluruh sifat kesempurnaan bagi Allah. Apa pahalanya? Tamla'ul mizan. Ini akan memenuhi timbangan. Dan timbangan yang dimaksud adalah timbangan di hari kiamat. Karena amalan akan ditimbang oleh Allah. Sebagaimana kejelekan juga akan ditimbang. Siapa yang beruntung saat itu? Orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dalam ayat yang lain, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Maka barang siapa yang, adapun orang yang berat timbangannya, bahwa fi 'aisyatir radiyah, maka tempatnya adalah di dalam tempat yang menjadikan dia ridha. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya terlalu ringan sehingga lebih banyak kejelekannya, maka ini orang yang celaka. Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Dan di antara hal yang bisa memberatkan timbangan kebaikan seseorang di hari kiamat adalah ucapan Alhamdulillah. Maka kita perbanyak membaca Alhamdulillah. Setelah salat 5 waktu, disyaratkan kita membaca 33 kali. Di antara zikir yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan satu kali mengucapkan Alhamdulillah tamla'u al-mizan. Itu akan memenuhi apa yang ada di dalam timbangan. Dan timbangan yang ada di akhirat adalah timbangan yang sangat besar. Tidak mengetahui tentang besarnya timbangan tersebut kecuali Allah. Ini di antara syahid maksudnya zikrullah, meskipun dia adalah amalan yang ringan, tapi Allah SWT sediakan pahala yang besar bagi orang yang banyak menyebut nama Allah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samai wal ardh. Dan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Dan makna maha suci Allah adalah menyucikan Allah dari seluruh kekurangan. Di sana banyak sifat-sifat yang merupakan sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat aib. Maka Allah SWT tidak mungkin memiliki sifat tersebut. Sehingga seorang hamba ketika dia mengatakan subhanallah, maksudnya adalah mensucikan Allah dari seluruh sifat seluruh sifat kekurangan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Keduanya memenuhi au tamla'u ma baina samai wal ardh, atau memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ada yang mengatakan makna ucapan Nabi SAW di sini subhanallah walhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di langit dan bumi, itu kalau digabungkan jadi satu. Itu pendapat sebagian ulama mengatakan bahwasanya pahalanya didapatkan ketika keduanya digabungkan menjadi satu. Dan itu adalah sebuah kemungkinan ya. Ya, atau kemungkinan yang lain adalah
apabila diucapkan satu di antaranya, baik subhanallah maupun alhamdulillah, maka mendapatkan pahala yang besar ini. Dan pendapat yang lebih kuat, sebagaimana ini dikuatkan oleh sebagian guru kita, adalah bahwasanya yang dimaksud di sini adalah subhanallah dalam keadaan dia diucapkan sendirian. Jadi masing-masing, baik subhanallah maupun alhamdulillah, ketika diucapkan tidak harus keduanya diucapkan dengan bebarengan. Seandainya diucapkan salah satu di antaranya, maka di antara pahalanya adalah akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan juga bumi. Ya, itu yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Jadi seandainya salah satu di antara subhanallah dan juga alhamdulillah itu diucapkan, maka pahalanya adalah akan memenuhi antara langit dan bumi. Dan ini adalah pahala yang besar. Pahala yang besar. Antara langit dan bumi berapa jaraknya? Itu adalah sesuatu yang sangat luas. Sekedar kita mengucapkan subhanallah, itu akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Kita mengatakan alhamdulillah, itu sudah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Maka ini adalah dorongan bagi kita semuanya untuk banyak berzikir, mengucapkan subhanallah walhamdulillah, karena pahala yang besar yang Allah SWT sediakan bagi orang-orang yang mau membaca tasbih dan juga tahmid ini. Jadi tahmid artinya adalah memuji Allah SWT karena dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Adapun tasbih, maka menyucikan Allah dari seluruh sifat kejelekan. Berarti kalau digabungkan jadi satu, alhamdulillah kita tetapkan seluruh sifat kesempurnaan, dan subhanallah kita nafikan dari Allah seluruh sifat yang jelek. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Dan cahaya di sini umum, baik cahaya bagi jiwa seseorang ataupun cahaya ketika seseorang di alam kubur, ataupun cahaya ketika seseorang di padang mahsyar dan seterusnya. Maka dia adalah lafaz yang umum, bahwasanya salat ini adalah cahaya yang bisa mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari kesusahan menjadi kebahagiaan. Ini menunjukkan tentang keutamaan salat, keutamaan melakukan salat. Bahwasanya salat ini adalah cahaya bagi seseorang. Bayangkan seseorang di alam kuburnya, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan gelap, kemudian Allah SWT mendatangkan bagi dirinya cahaya. Ini adalah nikmat yang besar. Kita ketika lampu rumah kita padam tiba-tiba dan rumah dalam keadaan gelap gulita, kita mendapatkan cahaya dari HP yang kita hidupkan ini, sudah senang sekali, sudah gembira sekali. Maka seseorang berusaha untuk menjaga salatnya, karena salatnya adalah cahaya bagi seseorang. Cahaya di alam kubur, cahaya ketika dibangkitkan, cahaya ketika di padang mahsyar. Was-sadaqatu burhan. Dan sedekah, bersedekah, berinfak, itu adalah menunjukkan burhan. Burhan itu adalah bukti nyata. Bukti nyata. Itu bukti nyata keimanan seseorang. Karena sedekah artinya adalah mengeluarkan uang.
Dan uang didapatkan oleh manusia kebanyakan adalah dengan bekerja, pedagang, mengantor. Tapi dia keluarkan uang tersebut yang dia dapatkan dengan capek, dia keluarkan dengan tujuan untuk bersedekah. Baik untuk keluarganya ataupun untuk orang fakir miskin. Dia sudah capek untuk mendapatkan uang tadi, kemudian dia keluarkan sebagainya. Maka ini menunjukkan burhan. Itu menunjukkan tentang keimanan seseorang. Semakin besar keimanan seseorang, biasanya semakin mudah dia bersedekah, berinfak. Karena dia tahu bahwasanya itulah harta yang kekal baginya. Adapun harta yang dia tinggalkan untuk keluarganya, maka itu adalah harta yang akan habis. Tapi ketika dia sedekahkan dan dia mendapatkan pahalanya, maka itulah harta dia yang sebenarnya. Jadi sedekah itu adalah burhan, itu adalah bukti nyata keimanan seseorang. Dia korbankan hartanya untuk mencari ridha Allah SWT. Taib. Was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un. Dan kesabaran itu adalah sinar yang terang benderang. Dan disebutkan oleh sebagian ulama tentang makna burhan, dan bahwasanya burhan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bersinar, ya, akan tapi dia tidak sampai membakar. Dia adalah cahaya yang bersama sinar, akan tapi tidak sampai membakar. Itu namanya afan. Kalau itu adalah dia, ya, itu dia. Kita berbicara tentang burhan. Ya, burhan adalah seperti yang tadi kita sebutkan, adalah bukti nyata keimanan seseorang. Dan Allah SWT mengatakan, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kebakhilan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sehingga ini dorongan bagi kita semua untuk bersedekah. Sedekah itu bukti nyata keimanan seseorang. Dia korbankan hartanya untuk mencari ridha Allah SWT. Taib. Kemudian beliau mengatakan was-sabru diya'un. Dan kesabaran itu adalah sinar yang terang benderang, ya. Tadi disebutkan yang terang benderang tetapi tidak sampai membakar. Itu namanya diya. Jadi kesabaran ini adalah dikatakan oleh Nabi SAW sebagai sesuatu yang sangat menerang. Dan yang dimaksud dengan sabar di sini ada 3. Pertama adalah bersabar dalam melaksanakan ketaatan, amal soleh. Melakukan salat wajib ini termasuk yang membutuhkan kesabaran. Melakukan puasa yang wajib juga membutuhkan kesabaran. Termasuk diantaranya adalah perkara-perkara yang sunnah. Ini juga membutuhkan kesabaran. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Karena jiwa mengajak untuk berbuat maksiat, mengajak mata untuk melihat sesuatu yang diharamkan, mengajak telinga untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Ya, maka seseorang dituntut untuk bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan tersebut. Yang ketiga adalah bersabar ketika menghadapi takdir yang berupa musibah. Jadi ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam as-sabru was-sabru di sini umum, mencakup 3 perkara tadi. Dan itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai diya'un, sebagai cahaya. Itu cahaya yang sangat terang benderang tapi tidak sampai membakar. Ini semua menunjukkan tentang
keutamaan bersabar, keutamaan bersedekah, keutamaan melakukan sholat, keutamaan untuk bersuci. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hujjah untukmu atau atasmu. Hujjah untukmu, bagimu, maksudnya adalah ketika engkau mengamalkan isinya. Maka itu bisa menjadi hujjah bagi seseorang kalau kita mengamalkan isinya. Aw 'alaik, atau dia menjadi hujjah atasmu. Kalau tadi untukmu, kalau ini adalah hujjah atasmu. Yaitu apa? Akan menjadi hujjah atasmu ketika engkau tidak mengamalkan isi dari Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagi kita dan juga bisa menjadi hujjah atas kita. Apa bedanya? Bedanya adalah pada amalan. Kalau seseorang mengamalkan Al-Quran, maka itu menjadi hujjah baginya. Tapi kalau dia tidak mengamalkan Al-Quran, maka itu menjadi hujjah atasnya. Contoh misalnya seseorang yang membaca firman Allah SWT, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka hendaklah kalian mendirikan salat, membayar zakat. Baik. Ayat ini menunjukkan tentang kewajiban mendirikan salat. Apabila seseorang salat berarti dia punya hujjah. Tapi kalau dia tidak salat setelah membaca ayat ini, maka Al-Quran menjadi hujjatun alaik, menjadi hujjah atasmu. Atasmu berarti kita melakukan sebuah kesalahan sehingga Al-Quran menjadi hujjah atas kita. Atau adapun seseorang dia mengamalkan dengan baik, maka jadilah Al-Quran itu hujjah untuk dia, yang menjadi pegangan dia ketika seseorang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Dan masuk dalam mengamalkan Al-Quran adalah mengamalkan hadis Nabi SAW. Kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu dalam keadaan yaghdu, dalam keadaan dia berjalan di waktu pagi. Maka ada di antara mereka yang menjual dirinya kemudian membebaskannya, dan ada di antara mereka yang justru malah membinasakan dirinya sendiri. Dan maksud ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam di sini adalah bahwasanya seluruh kita itu di pagi hari dia pasti melakukan kegiatan sampai akhir siang. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menggambarkan di sini bahwasanya di sana ada dua golongan. Ya, terkait dengan usaha mereka ini. Ada di antara mereka yang berusaha dan harapannya adalah bisa membebaskan dirinya. Maksudnya adalah melakukan amal soleh sehingga membebaskan diri dari kemaksiatan. Dia bebaskan dirinya dari azab. Maka tentunya ini adalah orang yang beruntung. Dia datang di waktu pagi atau pergi di waktu pagi, kemudian dia ternyata melakukan banyak amal soleh. Yang dengan amal soleh tersebut itu bisa membebaskan dirinya dari jahanam dan memasukkan dirinya ke dalam pemu'tiquha, maksudnya membebaskan dirinya dari jahanam dan berusaha untuk memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah SWT. Au mubiquha, atau dia membinasakan dirinya. Ini kebalikan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan justru malah menjadi sebab binasanya dia di dalam neraka. Dan maksudnya adalah orang yang dia melakukan berbagai kemaksiatan. Maka Nabi SAW ingin mengingatkan kepada kita sebelumnya beliau menyebutkan tentang bersuci, mengucapkan tasbih,
melakukan sholat, bersedekah, bersabar. Itu bersabar diantaranya adalah melakukan amal-amal soleh yang disebutkan sebelumnya. Bersabar dalam bersuci, bersabar dalam berzikir, bersabar dalam melakukan sholat, melakukan sedekah. Ya, kemudian beliau mengingatkan bahwa Al-Quran itu bisa menjadi hujah untukmu dan juga bisa menjadi hujah atasmu. Mengingatkan kepada kita tentang pentingnya mengamalkan. Dan mengamalkan di sini baik Al-Quran maupun hadis. Bersuci, karena mendengar tentang keutamaan bersuci, maka dia menjaga kebersihannya, menjaga kesucian badannya. Ketika dia mendengar tentang keutamaan sholat, keutamaan sedekah, maka dia amalkan, dia jaga sholatnya dan dia jaga infaknya. Maka Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan tentang pentingnya beramal. Semua manusia berusaha, tapi ada di antara mereka yang membebaskan dirinya dan ada di antara mereka yang justru malah membinasakan dirinya. Membebaskan dirinya dengan iman dan juga amal soleh, karena orang yang beriman dan beramal soleh memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga dan menjadi sebab dihilangkannya dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi ada di antara manusia yang justru malah menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah SWT untuk membinasakan dirinya, yaitu dengan meninggalkan amal soleh dan juga melakukan kemaksiatan. Nah, ini adalah hadis yang sangat agung yang mendorong kita semuanya untuk melakukan berbagai amal soleh tadi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata An-Nawawi rahimahullah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasannya. Mohon ada sedikit gangguan di jaringan Anda di sini sepertinya Ustadz. ya. Baik, kita ke sesi tanya jawab Ustadz kalau begitu. Ya. Untuk pertanyaan pertama, ini dari pertanyaan yang sebelumnya Ustadz, ada kaitannya dengan sholat Ustadz. Dengan kajian sebelumnya maksud Anda. Izin menyampaikan kembali Ustadz karena memang belum ditanyakan. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Ustadz dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Afwan Ustadz, izin bertanya bagaimana jika di masjid sekitar rumah tidak ada yang mengikuti sunnah dalam pelaksanaan sholat tarawih Ustadz? Ya. Apa yang dimaksud tidak mengikuti sunnah di sini? Kalau yang dimaksud adalah sampai membatalkan sholatnya, seperti misalnya terlalu cepat, ya terlalu cepat sehingga tidak ada di sana tumakninah, maka tidak perlu kita mengikuti sholat tersebut. Kita sholat di rumah kalau memang semuanya seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud adalah dia melakukan sholatnya 21 rakaat atau 23 rakaat, maka tidak kita katakan itu menyelisih sunnah, karena memang sholat malam ini tidak ada batasan, tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Jadi seandainya mereka melakukan sholat lebih dari 11 rakaat, maka kita mengikuti di belakang mereka, kecuali kalau seperti tadi kita sebutkan kesalahannya sampai membatalkan sholat seseorang, karena banyak yang mereka tergesa-gesa dalam sholat tarawih sehingga dilaksanakan
23 rakaat dalam 10 menit atau dalam 7 menit misalnya, maka ini sangat-sangat tidak khusyuk ya. Tidak ada di sana tumaninah. Maka yang demikian tentunya tidak bisa kita ikuti, dan boleh seandainya tidak kita temukan yang lain, kita melakukan sholat tarawih sendirian di rumah atau bersama keluarga. Allah Ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaannya. Ana mungkin langsung ke ada yang ingin bertanya langsung, Akhi Raihan. Tafadhol. Akhi Raihan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustaz, Ya, kalau misalnya di luar sana ada rumor yang tidak baik tentang saya, meskipun itu belum sepenuhnya benar, apakah saya perlu speak up Ustaz? Perlu speak up agar tidak menjadi bola liar, atau saya diam saja biar nanti Allah yang memperbaiki itu? Nah, saya khawatirnya gini Ustaz, kalau misalnya ininya semakin tersebar, ini kalimat misalnya kalimat yang pertama saya misalnya jelek misalnya, nah terus yang orang selanjutnya nambah-nambahin gitu, saya khawatirnya malah jadi hal-hal yang gak benar ditambah-tambahin, dibubuhin seolah-olah itu jadi benar, seolah-olah itu benar dan saya diam aja berarti oh ini benar nih, saya seperti itu. Nah ini saya perlu diam saja atau perlu memperbaiki diri atau gimana sih? ya. Baik, kalau misalnya terjadi, kita tahu bahasanya di luar sana ada orang yang membicarakan aib kita. Pertama, mungkin aib tersebut adalah benar adanya, atau yang kedua, aib tersebut tidak benar. Kalau memang benar adanya, maka seorang muslim jangan berputus asa dari rahmat Allah. Hendaklah dia memperbaiki dirinya dan bersabar atas ucapan manusia, berusaha untuk mencari ridha Allah. Itu kalau memang berita tersebut adalah benar adanya. Bila kita, tidak ada di antara kita yang maksum. Kita pasti punya salah, kita pasti punya dosa. Termasuk di antaranya adalah saudara-saudara kita yang membicarakan kita. Pasti mereka juga punya dosa. Maka seorang muslim, dia bersabar dan dia berusaha untuk memperbaiki antara dirinya dengan Allah. Seandainya Allah SWT ridho, mengampuni, maka itu sudah cukup. Meskipun manusia, mereka masih membicarakan kita. Kemudian yang kedua adalah tidak benar. Maka dalam keadaan demikian, kita berusaha untuk membela diri, menjelaskan, mengklarifikasi. Ya, kalau memang kita tidak melakukannya, kita sampaikan bahwasanya kita tidak melakukannya demikian, dan Allah SWT dialah yang Maha Tahu. Ya, kita sampaikan, dan jangan sampai ini menjadi sesuatu yang tersebar, dan itu adalah berita yang tidak benar. Dan dahulu Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dituduh berbuat zina atau ingin berzina, maka beliau alaihissalam berusaha untuk bagaimana ya menafikan kabar tersebut. Dan beliau tahu beliau tidak melakukan, dan beliau tidak ada keinginan. Beliau difitnah. Maka beliau berusaha untuk menjelaskan bagaimana caranya ya supaya manusia tahu bahwasanya beliau tidak melakukan apapun dan tidak ada keinginan yang tidak baik kepada istri pejabat tersebut. Jadi kita jelaskan ya bahwasanya yang terjadi bukan demikian. Saya bukan demikian. Alhamdulillah. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak menerima, maka cukuplah Allah SWT sebagai saksinya. Allah SWT dialah yang Maha mengetahui dan dialah yang Maha mendengar.
Cukuplah Allah SWT sebagai saksinya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban dari pertanyaan dari Akhi Raihan. Berikutnya ada penanya dari Amerika Ustadz. Tafadhol Umu. Ya, jazakumullahu khairan host. Jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. barakallahu fiik. Pertanyaannya adalah, Ustadz mohon nasihatnya bila tadi kita mengingatkan tentang berzikir, bersedekah kepada keluarga, khususnya keluarga besar. Ini dalam grup Ustadz di sini reminder. Tetapi seringkali justru dapat ejekan balik. Dan apakah ini bisa diteruskan? Karena saya khawatir bukan saya yang diejek, tapi nantinya adalah agama Islam yang diejek dari syariat-syariat yang kita share, Ustadz. Kemudian apakah dalam situasi yang seperti ini kita keluar dari grup itu? Cuma kalau keluar dari grup itu adalah komunikasi keluarga atau perkembangan keluarga yang terjadi secara umum karena kami tinggalnya berjauhan. Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Ya, saya juga punya ya grup keluarga dari istri, keluarga dari kita sendiri, dari pihak ibu, dari pihak ayah. Kalau pengalaman yang kita lakukan, ya kita di dalam keluarga yang masih campur seperti itu, kita share saja. Kita share kebaikan tentang tauhid, tentang ceramah, tentang link dan seterusnya. Ya. Kemudian jangan kita terlalu menanggapi seandainya ada di antara mereka yang berkomentar jelek, mengatakan ini adalah demikian dan demikian, ini adalah radikal atau ini adalah ekstrim, ini adalah mungkin tuduhan Wahabi dan seterusnya, itu biarkan saja. Ya, karena dalam keluarga ini ada di antara mereka yang masih bagus ya, membaca, mendengarkan apa yang kita sampaikan. Iya, dan di dalam hatinya dia menerima, mengambil faedah, bahkan dia mungkin ikut meng-share. Meskipun memang ada di antara keluarga kita yang masih belum bisa menerima. Justru malah dia melawan ya, mengirim link yang lain. Atau malah terang-terangan menyebutkan acara peringatan apa misalnya. Padahal dia tahu bahwasanya kita termasuk yang tidak melakukan peringatan tersebut. Nah ini kita seakan-akan kita nggak baca saja atau seakan-akan kita tidak tahu. Yang penting kita share lagi. Dan tidak usah ditanggapi apa yang dia ucapkan, karena sekali lagi di dalam keluarga kita ini mereka bermacam-macam. Meskipun satu orang, dua orang dia tidak menerima, tapi ada di sana anggota keluarga kita yang menerima. Iya, jadi itu menurut saya yang bisa kita lakukan. Jangan kita keluar dari grup, tapi kita berusaha untuk mewarnai, mengajak mereka kepada jalan yang hak dan bersabar atas apa yang mereka lakukan. Kalau sampai mereka mengejek Al-Quran atau mengejek sunnah, secara sederhana saja kita sampaikan, Pak, itu tidak boleh ya, ini kan Al-Quran. Jangan dijadikan ini sebagai tempat ejekan. Jangan jadikan hadis Nabi SAW sebagai olok-olok, karena adalah sesuatu yang bahaya. Sampaikan secara sederhana saja. Ya, kalau mereka sampai mengajak berdebat dan lain-lain, tidak usah dilayani. Yang penting kita sampaikan kebenaran ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaan dari Amerika. Berikutnya ada penanya Umu Firly. Tafadhol. Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, masih menyambung dengan tentang broadcast yang di share itu tadi di family, tapi mungkin ini lebih kepada lingkungan ya Ustadz. Ya.
pada lingkungan, karena ini sudah berencana seperti itu mereka bahwa mau ada menjelang Ramadan ini mau ada itu megengan itu loh Ustadz. Nah, memang selama ini masih saya diam, tapi saya menemukan broadcast bahwa itu termasuk apa ya larangan-larangan yang ada sebelum Ramadan, salah satu diantaranya itu. Tapi ya memang hati kita itu masih gimana ya Ustadz, mau men-share itu ke lingkungan, karena di sini hanya kita seperti itu, belum ada teman yang lain. Nanti apakah nanti akan menimbulkan yang lebih besar, terus nanti bagaimana seperti itu Ustaz. Terus yang kedua Ustaz tentang sabar. Tadi dijelaskan sabar ada 3 tingkatan ya Ustaz. Sabar meninggalkan maksiat, sabar mentaati perintah Allah, dan sabar menghadapi ujian. Tolong dikoreksi Ustadz, ketika ada statement seperti ini, kita seorang itu boleh memohon kesabaran jika sudah mendapatkan ujian. Tapi kalau belum mendapatkan ujian terus kita memohon sabar, berarti kita meminta ujian. Apakah yang statement seperti ini dibenarkan seperti itu Ustadz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Ya. Pertama, memang seperti yang tadi disebutkannya, kita harus melihat ketika kita ingin mendakwai orang lain, apa materi yang akan kita sampaikannya. Banyak kekurangan dan juga kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Cuma dalam berdakwah kita dahulukan yang paling penting dulu, ya tentang masalah tauhid. Terkadang seorang karena terlalu bersemangat dan melihat di sana banyak kesalahan, banyak penyimpangan, kemudian akhirnya dia mengingkari. Padahal di sana ada penyimpangan yang lain yang lebih besar yang belum dia ingkari. Tauhid ini adalah yang pertama yang harus kita sampaikan sebelum kita berbicara tentang amalan-amalan yang bid'ah-bid'ah yang amaliyah. Di sana ada tauhid yang harus kita tanamkan, kesyirikan yang harus kita ingatkan mereka. Kalau kita langsung menuju ke bid'ah-bid'ah yang amaliyah, kemudian mereka menolak, maka sebelum kita menyampaikan tauhid, kita sudah ditolak duluan. Nah ini perlu seseorang punya fikih, punya pemahaman dalam menyampaikan agama Allah SWT, termasuk diantaranya adalah dalam keluarga kita atau dalam grup yang kita ada di situ, grup baik itu grup RT atau grup kampung misalnya, maka dalam dakwah pun kita perlu di sana trik, di sana ada siasat, ada cara bagaimana dakwah kita ini benar-benar sampai kepada mereka. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua Tentang tadi, sabar Ustaz. tentang sabar, ya. Tentang ucapan bahwasanya tidak boleh kita meminta kesabaran. Apa yang tadi kita sebutkan mungkin sudah bisa menjawab, karena sabar itu bukan hanya sabar dalam menghadapi musibah, tapi juga sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan di antara doa yang ada dalam Al-Quran adalah mengatakan wa afrigh alaina sabra, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersabar, turunkan kepada kami kesabaran. Ya. Maka ini menunjukkan tentang tidak masalah seseorang meminta kepada Allah kesabaran. Ya, sabar yaitu sabar untuk melaksanakan ketaatan, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, sabar untuk dalam menghadapi sebuah musibah. Sabar dalam menghadapi musibah.
Dan ketika seorang mengatakan, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersabar, bukan berarti seseorang dia meminta musibah, tidak. Maksud ucapan dia, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersabar adalah orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Maksudnya seperti itu. Bukan maksudnya dia meminta kepada Allah SWT musibah. Nabi SAW di antara doa yang dinisbahkan kepada beliau misalnya, yaitu meminta kesehatan, ya. Meminta kesehatan. Bukan berarti seseorang kemudian dalamnya berarti ada kandungan untuk meminta sakit. Karena kesehatan maksudnya adalah mungkin bisa dipahami seseorang sakit terlebih dahulu kemudian diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Jadi wallahu alam, ana lihat tidak ada di sana makna demikian, ya. Tidak ada makna bahwasanya orang yang meminta sabar berarti dia meminta didatangkan musibah. Jadi yang dilarang kalau seseorang mengatakan, ya Allah turunkan kepada saya musibah. Nah ini yang tidak benar. Kita disyaratkan untuk berdoa meminta kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Ya, dan kalau misalnya terjadi musibah maka kita bersabar. Jadi tidak masalah kita mengatakan ya meminta kepada Allah kesabaran. Allah Ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaannya bagi Ibu Firly. Berikutnya ada pertanyaan yang masuk ke anak lewat chat. Bismillah, semoga Ustadz dan kru HSI dalam rahmat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Afwan izin bertanya Ustadz, apakah boleh zakat fitrah digantikan tanggung jawabnya untuk membayarnya kepada seorang istri? Qadarullah, suami ana sudah tidak ada penghasilan. Dan pertanyaan kedua, apakah diperbolehkan Ustadz sholat di mobil yang ada tanda salibnya? Syukron wa jazakallah khairan. Kalau yang dimaksud adalah seorang istri ingin membayarkan untuk suami, tidak masalah. Ya. Dan zakat fitrah ini diwajibkan sebenarnya kalau kita punya makanan lebih, makanan pokok yang lebih pada malam hari raya. Kalau tidak ada, yang tidak diwajibkan kita untuk membayar zakat fitrah. Kalau keadaan suami kita demikian, tidak ada di sana makanan yang lebih, makanan pokok yang lebih pada malam hari raya, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk membayar zakat fitrah. Tapi kalau istri ingin membayarkan, maka tidak masalah, dan itu baik. Ya, dan itu baik. Kemudian seandainya seorang istri ingin memberikan zakat fitrah tersebut kepada orang yang miskin, orang yang fakir, dan ternyata dia dapatkan suami adalah orang yang fakir, dan dia berikan zakat fitrahnya kepada suaminya, maka tidak masalah juga. Ya, tidak masalah dia berikan kepada suaminya, bahkan dia lebih berhak. Kalau memang suaminya dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan dia fakir, miskin, daripada orang lain, maka suaminya lebih berhak untuk mendapatkannya. Tapi jangan dibalik, ya, jangan dibalik seorang suami membayarkan zakat fitrahnya kepada istrinya yang menurut dia tidak mampu. Kenapa demikian? Karena istri merupakan ya kewajiban dia untuk memberikan nafkah berupa makanan, berupa minuman. Jadi dia tidak diberikan dari zakat fitrah, tapi memang kewajiban seorang suami untuk memberikan makanan dan juga minuman dari apa yang dia makan dan juga dia minum kepada istrinya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Pertanyaan yang kedua Ustaz tentang sholat dalam perjalanan di kendaraan yang ada tanda salibnya Ustaz. tidak masalah. Tidak masalah seseorang sholat di dalam kendaraan yang meskipun itu ada tanda salibnya, ya.
meskipun itu ada tanda salibnya, dan dia berusaha untuk menjauh, jangan sampai dia sujud atau sholat menghadap ke salib tersebut. Adapun hanya sekedar ada tanda salib di depan sana misalnya atau di samping, maka ini tidak masalah seseorang sholat di mobil tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban dari pertanyaan yang terakhir. ya. Sepertinya sudah habis. Apakah kita tutup saja Ustadz? Fadal, fadal. Nah, sekali lagi Ana mengucapkan jazakumullah khairan atas penjelasan hadis ke-23 yang telah Ustadz berikan kepada kita semua. Insya Allah apa-apa yang kita dengarkan ini menjadi ilmu baru dan sepatutnya apabila ada kesempatan untuk kita mengamalkan ilmu yang kita peroleh ini akan lebih baik lagi dan menjadi catatan pahala bagi Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua dan bagi kita juga yang mengamalkan ilmu yang telah kita terima ini. Ana mewakili Bumi Mengaji yang berlokasi di Belanda, memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kajian ini. Insya Allah akan kita perbaiki semuanya ke depan karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan tentunya berasal dari kita. Sekali lagi Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz, barakallahu fiikum, dan Ana tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Mari bersama-sama kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.